Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membaca buku ensiklopedia kereta api. Ini dia bukunya. Kembali. Ini dia. Nah, kita mulai dari yang ini dulu. Hai teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi saat saya bikin video baru lagi. Dan jangan lupa share juga. Jadi teman-teman, ini tuh ada ya kayak sejarah kereta api ya. Oke. Nah, yang pertama, rel penemuan yang sangat kuno. Jadi ini udah sangat kuno teman-teman. Jauh sebelum kereta api pertama ditemukan, terdapat sebuah ide untuk mengendalikan kereta agar dapat berjalan lebih cepat. Tuh, ini teman-teman gambarnya. Di Jalan Romawi, kereta hilir mudik menyebabkan jalan yang dilewatinya membentuk alur-alur yang mengarah roda kereta. Nah, dulu tuh masih kereta kuda. Pada abad pertengahan, di tambang batu bara Eropa dikembangkanlah rel kayu untuk jalur kereta api dorong. Tuh. Seiring dengan perkembangan industri roda dan rel kereta disempurnakan, kereta api yang ada saat ini terinspirasi dari sistem yang ada di bawah ini. Roda dengan penahan roda. Ini teman-teman kalau mau lihat. Pada abad ke-18 ditambang seluruh Eropa. Rel kayu digantikan oleh rel besi yang lebih tahan terhadap beban berat. Bantalan rel kereta pun ditambahkan agar rel tidak bergerak. Gerbong pertama didorong atau ditarik oleh kuda agar gerbong tidak keluar dari rel. Roda-rodanya diberi penahan yang bersandar pada rel kayu. Di Inggris pada awal abad ke-18, seorang insinyur membangun sebuah mesin bermotor dan untuk menarik gerbong. Pada 13 Februari 1804, asal Inggris menjalankan lokomotif pertama berkat sebuah
ketel. Saat itu pertambangan Inggris tidak memiliki cukup kuda. Nah, gak cukup kuda teman-teman. Jadi digantikan oleh lokomotif uap. Menarik gerbong batu bara. Mengembangkan sebuah mesin revolusioner, yaitu lokomotif uap pertama yang dapat menarik beban 10 ton dengan kecepatan 8 km per jam. Pada tahun 1808 di London, Trevithick membangun cat Newton. Lokomotif itu menarik gerbong penumpang yang berkeliling melalui jalur melingkar seperti komedi putar. Jadi jalurnya itu kayak gini. Nah, yang ini lokomotif uap dengan cukup cepat dapat menarik beban yang semakin berat. Pada tahun 1825, jalur kereta api pertama dibuka di Inggris. Nah, jalur kereta api pertama dibuka di Inggris, teman-teman. Nah, ini ya. Pada tahun 1813 muncullah Moving Billy, lokomotif Tata. Lokomotif ini dilengkapi dengan 8 roda untuk menarik beban yang lebih berat tanpa memanahkan rel kereta. Ini beroperasi sampai tahun 1826. Pada tahun 1825 di Inggris, George atau Robert Stephenson membuat locomotion yang menarik beban 90 ton dengan rekor kecepatan 12 km per jam. Locomotion juga menarik gerbong penumpang di jalur kereta api pertama antara Stockton dan Darlington, 40 km. Nah, yang ini tuh teman-teman, ini dia lokomotif pertama yang sesungguhnya roket. Penasaran kan? Nah, pada tahun 1829 di Inggris, sebuah kompetisi diluncurkan untuk memilih lokomotif kereta api penumpang masa depan. Pemenangnya adalah Rocket. Rocket berarti roket berhasil mencapai kecepatan 47 km per jam. Belum pernah ada yang mencapai angka itu. Gerbong pertama pada lokomotif tender membawa batu bara. Untuk mengisi ketel dan tong berisi air untuk menghasilkan uap. Saat masinis menjalankan mesin juru api mengisi ketel dengan batu bara.
Dia berdiri di platform tanpa perlindungan. Roket memiliki panjang 6,50 m dan dapat menarik 2 gerbong penumpang. Cuma 2. Beda sama di Indonesia ya. Lokomotif ini dikembangkan oleh Robert Stephenson. Prestasi fantastis yang pernah dicapai lokomotif ini yaitu menempuh 120 km perjalanan antara Manchester dan Liverpool tanpa mogok. Uap yang dihasilkan oleh ketel masuk ke dalam silinder dan mendorong piston lalu kembali ke titik awal dan uap kembali masuk untuk mendorongnya. Sistem yang dibayangkan Stephenson itu sederhana, yaitu uap menggerakkan 2 piston yang dipasang di kedua sisi ketel masing-masing. Piston penggerak sehingga roda berputar ke depan. Untuk menghindari kerusakan roda kayu itu dilapisi dengan ban dari logam. Wilayah harus ditata karena adanya kereta api. Agar kereta api dapat hilir mudik kemanapun, jalur-jalur dibuka, banyak penyesuaian dilakukan. Kalau perkiraan teman-teman gimana? Kiranya kereta api tidak dapat mendaki lereng yang sangat curam sehingga lanskap harus disesuaikan. Di stasiun para penumpang dapat membeli tiket dan beberapa peron ditinggikan agar penumpang bisa masuk ke kereta. Nah, jalan penyeberangan dibuat pada jalur kereta yang melintasi suatu jalan raya. Kuda. Perjalanan pertama dengan kereta api pada tahun 1830, gerbong-gerbong pertama dibuat dari kayu. Gerbong itu mirip dengan kereta api kuda yang dikaitkan satu sama lain. Ada 3 kelas gerbong. Gerbong kelas 1 ditutup. Ini gerbong kelas 1. Dan memiliki jendela kelas 2. Kelas 2 hanya memiliki 1 atap. Ini kelas 2. Kelas 3 tidak beratap, jadi penumpang tidak terlindung dari udara dingin atau hujan. Ini kelas 3. Nah, saat itu para penumpang tidak biasa dengan kecepatan kereta api yang mereka naiki. Gerbong dikunci untuk mencegah agar penumpang tidak takut tidak melompat. Saat kereta api berjalan, setelah beberapa tahun kereta api pun berkembang.
Gerbong kelas 1 dilengkapi bilik-bilik dengan tempat duduk yang nyaman seperti ruang tamu. Seperti ini. Di kelas 3 para penumpang duduk berdempetan di tempat duduk kayu dan ruang terbuka. Jadi kita kalau ada udara panas kegerahan harus bawa kipas. Di seluruh dunia sejak tahun 1860 beribu-ribu kilometer jalur kereta api telah dibuka. Trayeknya biasa panjang, gerbong restoran, gerbong bar, bahkan gerbong tempat tidur pertama pun dibangun di Amerika Serikat. Nah teman-teman, sampai situ aja ya, nanti kita akan lanjutkan nanti sore. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan buku ini, teman-teman bisa mendapatkannya di Gramedia.